Ini buat kalian para netizen yang caci maki si Indra, biasa aja dong. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Si Fajar emang pantas digituin. Pantas kok dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Momen Fajar Sad Boy diludahi komika Indra Frimawan saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kemarahan warganet hingga Indra dibanjiri hujatan di media sosial. Bahkan seruan untuk memboikot Indra ramai disuarakan oleh sejumlah warganet. Setelah aksinya meludah viral, juara ketiga stand up komedi Indonesia Kompas TV, Suci Lima itu langsung meminta maaf ke Fajar. Indra mengakui tindakannya dinilai berlebihan dan menyesali kejadian tersebut. Pemilik nama lengkap Fajar Labajo ini pun menerima permintaan maaf sang komika. Alih-alih sakit hati, Fajar malah mendoakan kesehatan Indra. Menanggapi polemik itu, Fajar juga menegaskan kejadian tersebut terjadi dalam konteks bercanda dan tak perlu dibesar-besarkan. Indra Frimawan beri klarifikasi, itu tuh yang diharapkan netizen terkait kelakuannya terhadap Fajar Sad Boy. Namun sayangnya hingga saat ini Mamang sendiri belum nemuin ya berita tentang klarifikasi dari Indra Frimawan. Yang ada malah Fajar Sad Boy nih yang memberikan klarifikasi dan bilang bahwa Indra sudah meminta maaf kepadanya. Setelah itu beliau minta maaf. Beliau minta maaf lewat telepon, WhatsApp atau langsung? Langsung. Fajar juga bilang bahwa kejadian itu konteksnya adalah bercanda dan dia tidak merasa sakit hati. Jadi ya itu bercanda. Kita kesal nggak ada sih. Vini aja sih sama beliau. Luar biasa ya anak muda ini, salut Mamang. Sukses dan berkah selalu ya Fajar. Kalau kita melihat video yang seperti ini antara Deddy Sumargo dengan Fajar Sad Boy, banyak mendapat respon positif dari netizen di seluruh Indonesia. Termasuk saya juga senang melihat. Kenapa saya bilang saya senang melihat? Karena kata-kata Deddy Sumargo bukan menjatuhkan orang lain. Dan tidak sadar dalam pujian Deddy Sumargo ini, itu berdampak sangat bagus untuk Fajar Sad Boy. Cari uang membahagiakan orang tuanya dan saudara-saudaranya, gitu. Dan saya percaya Deddy Sumargo tidak akan berani mengundang Fajar Sad Boy untuk saat ini. Karena nanti akan jadi perbandingan antara DS dengan si DC. Yang dianggap nanti untuk membuka keburukan si yang sebelah sana gitu. Makanya sampai saat ini saya pun tidak akan percaya kalau Deddy Sumargo akan undang Fajar Sad Boy sebagai tamunya. Kalau menurut kalian, seberapa yakin Deddy Sumargo akan undang Fajar Sad Boy? Tulis di kolom komentar. Fajar terus. Lu dari Gorontalo ya? Oh, abang di belakang saya. Lu orang Gorontalo kan? Iya. Saya punya mama besar di Gorontalo. Kalau oh. Saya bangga sama lu konsisten dan lu tahu bagaimana caranya cari duit ya. Makasih, dengan benar ya. Fajar Sad Boy, lu itu Fajar Sad Boy, lu itu keren banget bro. Jadi fenomena Fajar Sad Boy yang sekarang sedang tren mendapat penghinaan gitu ya sama komika. Lagi in banget, banyak yang ngedukung Fajar Sad Boy. Walaupun barangkali itu gimmick, bisa jadi itu gimmick di dunia entertain. Tapi gue nggak ngebahas yang sebelah yang sedang dihujat, tapi gue lebih mau ngomentarin Fajar Sad Boy. Jadi gini teman-teman, gue cukup kaget bahwa umurnya Fajar Sad Boy di dunia entertain itu panjang sampai sekarang. Gak nyangka dengan cuma mengandalkan gampang nangis, ditinggalkan oleh pacarnya, kayak gitu kan awalnya gitu. Gue pikir paling ini fenomena Fajar Sad Boy paling cuma ya berapa bulan, ternyata panjang sampai sekarang. Kenapa? Yang pertama, yang paling penting dimanapun kita berada termasuk di dunia entertain, menjaga adab. Nah, Fajar termasuk orang yang bisa menjaga adab dan itu bisa membuat dia panjang di dunia entertain. Kita lihat beberapa waktu sebelumnya fenomena-fenomena yang viral, kemudian dia
ngetop ya. Adalah yang odading lah, yang apa, umurnya nggak panjang. Kenapa? Kepleset sama adab. Sementara Fajar lama sampai sekarang masih dipakai, bahkan sering muncul di stasiun televisi. Terus Fajar juga cukup punya wawasan yang luas sehingga nyambung ketika digabungkan sama siapapun, nyambung. Jokesnya banyak yang nggak ketebak dengan karakter dia tentunya. Dan pertahankan Fajar. Yang pertama tadi, pertahankan bahwa lu orang yang punya adab kepada senior, kepada sesama komedian atau kepada siapapun. Adab di atas segalanya. Fajar, lu keren. Ini buat kalian para netizen yang caci maki si Indra, biasa aja dong. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Si Fajar emang pantas digituin. Pantas kok dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Apa salah si Indra? Kok jadi si Indra yang kalian benci? Orang Om Dedinya biasa aja. Si Fajar juga biasa aja. Si Fajar dapat duit, Indra juga dapat duit. Lah, kalian dapat apa? Dapat bapernya, dapat emosinya. Biasa aja dong, namanya juga komedi, namanya juga orang lagi bercanda. Kok jadi kalian yang baper? Aduh, miris gue lihat kalian. Sedih, sakit kalian. Oke guys ya, itu tadi adalah contoh orang-orang yang goblok, yang kalau dia berstatement seperti tadi ya, itu berarti dia memberikan dukungan kepada Mas Indra. Kalau saya pribadi guys ya, saya tidak setuju. Saya mengecam ya yang dilakukan oleh Indra Firmawan kepada Fajar Sad Boy. Gimana pun juga, kalau mau bercanda, berkomedi, tidak bolehlah sampai meludahi orang seperti itu. Komedian-komedian yang udah senior, yang udah legend ya, seperti sekonyol-konyolnya Dono Kasino Indro, tidak ada mereka sampai meludahi sesama mereka sendiri. Tidak ada seperti itu. Ini baru sekarang-sekarang aja nih sampai segitunya. Ingat ya, ini ditonton oleh banyak orang, anak-anak sampai orang dewasa semuanya menyaksikan, menonton podcast itu. Terus kalau meludahi seperti itu dianggap biasa ya, nanti generasi-generasi muda ya, anak-anak sekolah juga akan meniru seperti yang kalian lakukan. Jadi tolonglah ya, berikan komedi percandaan yang sedikit elegan ya, berkelas sedikit, mendidik sedikit. Jangan kayak gitulah. Nggak elegan banget, nggak berkualitas banget. Norak tahu. Oke, lain kali jangan seperti itu ya Mas Indra. Jangan lagi seperti itu. Deddy Corbuzier marah-marah sama yang ngeludahin Fajar. Udahlah Om Ded. Dead simple. Intinya kacamata telat. Abasi. Dipukulin atau diludahin? Apa jawabannya? Tangkis. Jadi kalau harus memilih dipukulin atau diludahin? Dipukulin, tapi jangan kena-kena ya. Karena diludahin udah pernah ya. Fajar Sad Boy yang lagi viral. Ada aja kok viral ya Fajar ya. Oke, kita suruh this and that. Pilih ini atau pilih yang itu, oke? Oke. Coba kamu pilih. Pilih nggak laku atau nggak bisa boker. Lu kaya, banyak rezekinya, stripping tiap hari, tapi nggak bisa boker. Atau nggak laku, nggak ada uang. Gak bisa boker. Yakin? Kenapa? Ada cari toilet lain. Oh. Iya. Cari toilet lain. Tapi kalau di toilet lain juga nggak bisa boker gimana? Kan banyak toilet. Oh. Iya. Pilih rider. Hey, lagi. Fokus kau. Pilih ridersnya mahal, banyak, tapi jobnya sedikit. Atau ridersnya seadanya banget. Ridersnya adanya tapi aja. jobnya banyak. Iya. Ridersnya seadanya aja. Iya. Tapi jobnya banyak. Amin. Tetap ya, uang aja otak Iya, si Fajar karena ya. apa ya? Penting cari duit ya. Iya. Demi keluarga harus apa? Jadi laki-laki itu nggak semudah yang kita bayangkan. Capek ah. Oke. Lanjut. Amanda Manopo atau Taylor Swift? Kamanda loh.
Masa Taylor Swift loh internasional. Enggak, Kak Amanda. Tetap Manda. Emang Taylor Swift bisa apa memanusiakan belum tentu. Oke. Emang kalau Manda udah pasti bisa. Bisa banget dong. Jadi Amanda Manopo atau Taylor Swift pilihannya? Teh Amanda Manopo. Teteh Amanda Manopo. Oke, lucu tapi banyak hatersnya atau garing tapi dicintai sama masyarakat. Garing. Tapi dicintai masyarakat. Garing nih. Bukan. Itu kok garing apaan itu? Ya garing, tapi dicintai masyarakat. Oh, daripada lucu tapi dibenci. Iya. Oh, oke. Kalau lo kesel dijahatin orang, lo pilih balas memaki, lo hajar balik atau diem? Oh enggak. Didiamin terus kalau beliau udah selesai emosinya, baru kita maafkan temenan lagi. Nggak bales balik. Saling mendukung aja. Walaupun sakit hati, kesel. Enggak sakit hati. Yang penting memaafkan dan melupakan. Enggak melupakan juga sih. Oh, melupakan nggak? Oh, enggak. Jadi cuma memaafkan? Iya. Terus kalau masih bisa dibangun komunikasi lagi, ayo. Kenapa nggak dilupakan? Nah, itu bagus tuh pertanyaannya. Kenapa enggak Kan dilupakan? kamu bilang ya? kamu cuma memaafkan tapi tidak melupakan. Karena baratnya tuh aku dapat motivasi dari beliau, aku bisa jadi memaafkan seseorang. Kalau aku lupakan sama saja aku lupa sama seseorang yang pernah jadi motivasi di hidup aku dong. Jadi baik ataupun nggak baik yang terjadi dalam hidup kamu buat semua jadi motivasi buat hidup kamu. Iya. Terbaik.